Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Akan menjelaskan tentang konsep periode ketiga. Selamat menyaksikan. Unsur periode 3 merupakan unsur-unsur yang berada pada periode ketiga pada sistem periodik unsur. Unsur periode 3 terdiri dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Akan tetapi, konfigurasi elektron dari masing-masing unsur berbeda. Hal ini akan menyebabkan sifat kimia yang juga berbeda. Nah, sekarang kita akan membahas sifat periodik unsur periode ketiga. Yang pertama ada jumlah elektron valensi. Unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan, jumlah elektron valensi semakin banyak, sedangkan jumlah kulitnya tetap. Yang kedua yaitu afinitas elektron. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari semakin kecil, dan gaya tarik inti terhadap elektron semakin besar. Maka atom semakin mudah menarik elektron dari luar sehingga afinitas elektron semakin besar. Pada satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom makin besar, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron makin kecil. Maka atom semakin sulit menarik elektron dari luar, sehingga afinitas elektron semakin kecil. Dan yang ketiga yaitu keelektronegatifan. Nah, ini merupakan kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam bentuk ikatan. Harga keelektronegatifan unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin besar. Sebaliknya, harga keelektronegatifannya semakin kecil. Artinya, unsur tersebut semakin mudah membentuk ion negatif dan semakin sukar membentuk ion positif dari kiri ke kanan. Sifat non-logam unsur periode 3 semakin kuat. Hal ini disebabkan oleh harga keelektronegatifannya yang semakin besar sehingga semakin mudah membentuk ion negatif. Ingat bahwa argon tidak dimasukkan karena keelektronegatifan merupakan kecenderungan atom untuk menarik pasangan elektron ikatan. Sekarang kita masuk ke sifat fisika unsur periode 3. Titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih dari natrium, magnesium, aluminium sampai silikon mengalami kenaikan atau semakin meningkat. Titik leleh dan titik didih dari Na ke Mg semakin meningkat dikarenakan semakin bertambah kuatnya ikatan logam karena bertambahnya elektron valensi. Sementara pada silikon memiliki titik didih dan leleh tertinggi dikarenakan adanya ikatan kovalen raksasa pada struktur senyawanya. Sementara itu dari fosfor, sulfur, klor sampai argon titik leleh dan titik didihnya semakin berkurang. Hal ini dikarenakan fosfor, sulfur, klor, dan argon merupakan molekul-molekul nonpolar yang terikat dengan gaya van der Waals yang relatif lemah. Sifat logam dan non-logam. Pada periode 3 sifat logam dari unsur-unsurnya terdiri dari logam, metaloid atau semilogam, dan non-logam, natrium, magnesium, dan aluminium termasuk unsur periode 3 yang memiliki wujud logam. Unsur silikon merupakan unsur periode 3 dengan wujud semilogam atau metaloid, dan unsur fosfor, sulfur, klor, dan argon merupakan unsur periode 3 dengan wujud non-logam. Untuk wujud unsur periode 3 terdiri dari padat dan gas. Unsur yang berwujud padat terdiri dari Na, Mg, Al, Si, P, dan S. Sementara unsur yang berwujud gas terdiri dari Cl dan Ar. Kemampuan daya hantar panas. Berdasarkan kemampuan menghantarkan panas atau listrik, unsur periode 3 yang termasuk konduktor yaitu natrium, magnesium, dan aluminium. Sementara itu, unsur periode 3 yang termasuk isolator yaitu silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Sifat kimia unsur periode 3. Yang pertama ada sifat oksidator dan reduktor. Perhatikan dulu tabel di bawah ini. Nah, berdasarkan data dari tabel tersebut, natrium merupakan unsur yang paling mudah mengalami oksidasi dan klorin termasuk unsur yang paling mudah mengalami reduksi. Berdasarkan hal tersebut, maka sifat reduktor dari natrium ke klorin semakin berkurang, dan sebaliknya, sifat oksidator dari natrium ke klorin semakin bertambah. Kedua, sifat energi ionisasi. Energi ionisasi unsur periode 3 memiliki kecenderungan semakin meningkat dari natrium sampai argon. Namun, terjadi penurunan energi ionisasi dari magnesium ke aluminium dan dari fosfor ke sulfur.
Penurunan energi ionisasi dari magnesium ke aluminium terjadi karena konfigurasi elektron pada magnesium lebih stabil daripada konfigurasi elektron pada aluminium. Pada konfigurasi elektron magnesium memiliki elektron valensinya 3s2 lebih stabil daripada aluminium yang memiliki konfigurasi elektron dengan elektron valensi pada 3s2 3p1. Sementara itu, penurunan energi ionisasi dari fosfor ke sulfur terjadi karena konfigurasi elektron pada fosfor memiliki elektron valensi pada 3s2 3p3 yang lebih stabil daripada elektron valensi pada konfigurasi elektron sulfur yaitu 3s2 3p4. Ketiga, jari-jari atom. Jari-jari atom unsur periode 3 semakin kecil, mulai dari natrium, magnesium, aluminium, silikon, sulfur, fosfor, klorin, sampai argon. Meskipun unsur periode 3 memiliki elektron valensi yang sama, yaitu kulit ketiga, namun semakin banyak jumlah elektron valensi akan menyebabkan semakin besar gaya tarik elektron dengan inti. Hal inilah akan menyebabkan jari-jari atom unsur periode 3 memiliki elektron valensi banyak, maka jari-jari atomnya lebih pendek. Terakhir, ada sifat asam basa hidroksida. Unsur natrium dan magnesium termasuk unsur periode 3 yang memiliki sifat basa, sementara aluminium termasuk unsur periode 3 yang memiliki sifat amfoter, atau bisa bersifat asam dan basa. Unsur lainnya yaitu silikon, sulfur, fosfor, dan klorin memiliki sifat asam. Berikut adalah tabel sifat asam basa hidroksida unsur periode 3. Mari kita bahas sedikit lagi tentang kegunaan unsur periode 3. Yang pertama ada unsur natrium atau Na. Itu adalah unsur Na banyak digunakan dalam pembuatan TeL atau tetraethyl lead, produksi biji besi, lampu kabut. Na dalam natrium benzoat digunakan sebagai pengawet makanan, dan Na dalam natrium glutamat dimanfaatkan untuk penyedap makanan. Yang kedua itu adalah unsur magnesium atau Mg. Unsur Mg digunakan dalam memproduksi grafit dalam kos iron, juga sebagai agen produksi dalam reproduksi uranium murni dan berbagai logam lainnya yang berasal dari garam-garamnya. Ketiga itu adalah unsur aluminium atau Al. Unsur Al memiliki sifat tahan karat dan tahan panas dengan membentuk lapisan oksida sehingga banyak digunakan dalam alat-alat dapur. Untuk Mg juga merupakan salah satu kandungan yang banyak ditemukan dan dimanfaatkan dalam obat mak. Logam Al juga digunakan dalam kabel bertegangan tinggi. Selain itu, dalam logam Al banyak digunakan dalam pembuatan bingkat, jendel, dan rangka pesawat terbang. Selanjutnya ada unsur silikon. Unsur silikon merupakan metaloid yang memiliki sifat semikonduktor. Bahan-bahan semikonduktor ini banyak digunakan dalam kalkulator dan mikrokomputer. Selain itu, silikon juga sering digunakan dalam serat optik dan digunakan juga untuk operasi plastik. Ada unsur fosfor. Unsur fosfor berperan penting dalam bidang pertanian, di antaranya sebagai salah satu unsur yang banyak terkandung dalam pupuk. Fosfor juga digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan gas spesial, seperti yang digunakan pada lampu sodium. Fosfor juga digunakan untuk memproduksi baja dan perunggu fosfor. Selanjutnya ada unsur sulfur. Sulfur banyak digunakan dalam produksi kertas sulfit dan kertas lainnya. Sulfur juga digunakan dalam mensterilkan alat pengasap, serta digunakan sebagai salah satu bahan baku korek api. Lalu unsur klorin. Unsur klorin dalam senyawanya banyak digunakan sebagai disinfektan, pemutih kertas, dan pada proses pembuatan tekstil. Pada konteks lain, unsur klorin juga banyak digunakan dalam industri air minum untuk menghasilkan air yang terklorinasi. Terakhir, ada unsur argon. Unsur argon banyak dimanfaatkan dalam pembuatan bola lampu pijar dan dalam stainless steel. Dan itu tadi penjelasan kami tentang unsur periode ketiga. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.